Ya, Anda gini, Anda jangan sok pintar di sini ya, Pius Darmo, ya. Saya mau beritahu kepada Saya Anda. tidak mengatakan sok pintar. Pius Kalau Darmo, mau kamu diam diskusi dulu, Pius pakai Darmo. data. Darmo, Pius Darmo, kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Jangan kamu kayak jin gua hero kamu bawa ke sini, jin kesetanan kamu bawa ke sini. Dasar Atau ini gini dah, lebih sekarang palsu ini. kalau menurut kamu Kalau gimana, kamu Bro? menuduh saya asumsi, saya bacakan bahasa aslinya. Kenapa bisa yang 175 yang 170? Kamu diam dulu, Saya bisa dijelasin terangkan. dulu. Mau? Kamu stop. Dengar dulu, ya. Kamu nggak usah bacakan. Woi, kamu jangan ketakutan sama saya. Kalian semua di sini cuma Bani Hatargum, Bani terjemahan kamu diam kalian. Dulu. Kamu lebih palsu tuh kamu tuh. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Kalian semua Bani itu orang. Admin. Tolong Hatargum. di-mute itu orang. Ya, Beri kesempatan orang lain menjawab. Jangan rebutan kayak di pasar. Kenapa dia menulis 75? Karena dia bukan bersumber kepada Torah bahasa Ibraninya Yahudi, tetapi dia bersumber kepada Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan Taurat dalam bahasa Yunani yang punya banyak error. Saya bacakan. Yosef DNN Aikuto Esan de Pasai Sukhai ex Yakob pen. Gak usah pakai bahasa Ibrani lo di sini. Gak usah pakai bahasa dukun, ya. Ini bukan bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Kamu nggak usah. Kamu nggak tahu apa-apa. Nggak usah pakai bahasa itu. Nggak usah pakai bahasa itu. Kita nggak butuh bahasa itu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Ahmed di channel Mantep TV, channel yang selalu menyajikan konten islami, konten Islam terkini. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang saya ambil dari pengepul murtadin botol Yusuf Manubolo. Yang mana di sini Yusuf Manubolo membawa beberapa orang murtadin, dan di saat itu ada seorang penelpon dari muslim yang menanyakan sebuah pertanyaan yang kontradiksi dari kitab Bible tersebut. Dan di sini seorang muslim tersebut ternyata sangat paham dengan kitab suci umat Kristen. Di saat muslim ini menyampaikan dengan bahasa aslinya, para murtadin kelojotan, bahkan tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh seorang penelpon dari muslim itu. Yang saya heran, lah kok bisa seperti itu di saat kitab sucinya dibacakan dengan bahasa aslinya, kok malah dia itu tidak senang, merasa risih seperti itu. Lain halnya dengan umat muslim ya guys ya, yang mana ada pertanyaan atau mendengarkan suatu bacaan Al-Quran ya, itu kan dengan bahasa Arab, dan umat muslim sangat senang, sangat menyukai seseorang yang membaca bacaan Al-Quran seperti itu ya guys ya. Dan di saat itu juga sang murtadin meminta agar disampaikan dengan bahasa Indonesia. Ya memang umat penerjemah itu aneh ya guys ya, tidak mau memahami dan masa bodoh dengan kitab aslinya sendiri. Oke guys, namun sebelum masuk ke videonya, saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah bantu support channel ini dengan cara subscribe, sehingga channel ini dapat berkembang dan dapat menemani kita semua sampai saat ini. Oke, mari kita simak videonya. Ke Pius dulu, Pius. Ya, silakan. Selamat malam, Pak. Asik. Ya, saya bertanya ke siapa saja lah yang bisa jawab, mungkin Pak Kace atau Deborah di situ. Coba itu saya masih bingung itu antara Keluaran 1 ayat 5 dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Itu yang benar yang mana itu? Ya, jadi ini sistem diskusinya begini, Pak
Pak Pius ya. Jadi diskusinya habis Anda bertanya, nanti Murtadin menjawab ya. Dan kemudian Murtadin akan bertanya balik kepada Anda. Di sini? Siapa Murtadin di sini? Jadi sistemnya supaya adil. Halo, sebentar. Yang jago siapa? Supaya adil. Yang jago siapa di sini? Halo, Mas, dengar dulu kamu. Stop. Dengar dulu Pak Yusuf bicara. Jangan nyerocos kamu kayak kadun kadal gurun Ya. itu. Dengar dulu. Dengar baik. Ya. Kamu nyerocos. Nanti yang jawab. Sistem diskusi di sini, Anda dikasih kesempatan untuk bertanya. Nah, setelah dijawab, ya Anda boleh memberikan satu kali tanggapan, ya. Terus kemudian setelah itu nanti gantian Murtadin akan bertanya kepada Anda supaya seimbang gitu ya. Jadi jangan kalian bertanya terus tapi kalian tidak pernah ditanya. Oke. Jelas ya peraturannya ya? Boleh. Siap. Silakan. Oke, silakan. Jadi saya minta dijawab itu perbandingan paralel antara Keluaran 1 ayat 5 dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Itu yang salah yang mana? Coba bunyinya siapa yang mau jawab di sini? Murtadinnya siapa yang jago? Bunyinya saya apa baca dulu? Ya. Keluaran 1 ayat di dalam Keluaran 1 ayat 5. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 75 jiwa. Tetapi 75 jiwa. Yusuf telah ada di Mesir. Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Nah, itu yang salah yang mana? Beda 5 itu. Ayo, Murtadin siapa yang jago di sini? Dalam satu kitab kontradiksi itu, yang salah yang mana, yang benar yang mana? Halo. Bukan satu kitab, itu kitab Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru itu, Bro. Santai aja, jangan ngegas, Mas ya. Tenang aja, santai aja. Iya, satu buku itu kan. Ya, iya, satu buku, tapi itu penegas ini aja lu juga kalau bisa jawab. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Kisah Yesus. Keluaran berapa? Ya, makanya saya bertanya yang salah yang mana itu? Bukan salah, itu dijelaskan semua. Ngerti nggak? Itu dalam Taurat itu. Iya, makanya itu kan Taurat yang nulis Musa. Yang menulis Musa itu Taurat, saudaraku. Itu menjelaskan 75 jiwa. Yusuf sudah ada di situ. Dijelaskan lagi dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru oleh Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Itu dikalkulasikan semua sudah di situ. Tidak ada yang salah. Mana yang salah? Kok lucu sekali kamu bilang salah itu loh. Anak kamu nggak ngerti, kamu nggak punya Roh Kudus. Kalau tidak ada yang salah, yang 5-nya kemana itu? Pius Darmo, kamu yang 5-nya kemana itu? Diam dulu. Itu bukan masalah. Jangan kebingungan kalian, itu beda 5. Hilangnya kemana? Diculik atau gimana itu? Diam dulu. Dijawab, diam dulu. Kebingungan kalian kan, beda 5 orang, bro itu. Diam dulu, Mas. Ayo, siapa? Siapa di situ? Kace mana Kace? Kadrun, mana yang jago di sini? Ayo. Gas itu, diam dulu, Mas. Kamu kelihatan siapa pengikutmu. Ngerti nggak? Dari cara bicaramu kelihatan pengikutmu. Saya nggak tanya masalah pengikut. Itu beda 5 orang. Yang 5 kemana? Diculik atau kabur? Dengan Kisah Rasul berapa tadi, Mas? Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Di situ jumlahnya 75 jiwa. Keluaran 1 ayat 5, 70 jiwa. Yang salah yang mana? Maksudnya yang 75 jiwa kan sama. Maksudnya gimana? Yusuf itu kalau dalam Taurat itu kan sudah ada di Mesir, bro. Sekarang ditegaskan lagi di dalam Kisah Para Rasul. Saya tidak berkata jiwa. Yusuf, saya berkatanya Yakub. Di situ objeknya Yakub, bukan Yusuf. Bapaknya Yusuf. Bro, Yakub. Memang saya tahu. Yusuf. Siapa bilang bapaknya Manubulu? Loh, makanya kita jelasin. Itu di dalam Taurat, itu kan udah jelas Musa nulis. Yusuf menjemput saudaranya, sedangkan Yusuf sudah ada di Mesir.
Nah, di sini dikatakan dalam kisah para Rasul 7, di sana dikatakan kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Ini sudah bersama dengan Yusuf ada di situ. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Jangan dipotong. Di situ ia meninggal dan ia dan nenek moyang. Maksudnya gimana? Itu 70 dengan 75 itu beda 5. Yang 5-nya kemana? Jadi gini, Mas Pius Darmo gini, ya. Itu keluarganya Yakub itu semuanya berjumlah 75. Yang dibicarakan kisah Rasul itu sudah masuk dengan Yusuf dan istrinya dan anak-anaknya. Jadi semuanya berjumlah 75 jiwa. Kalian semua di sini asumsi. Kalian tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani enggak? Jangan asumsi kalian. Saya tahu jawabannya itu. Makanya saya bilang itu hanya orang yang tahu bahasa original text bisa jawab. Kalian nggak ada yang tahu di sini. Ya, Anda gini, Anda jangan sok pintar di sini ya, Pius Darmo, ya. Saya mau beritahu kepada saya tidak mengatakan sok pintar. Kalau Darmo, mau kamu diam dulu, Pius Darmo. Darmo, Pius Darmo, kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Jangan kamu kayak jin gua hero kamu bawa ke sini, jin kesetanan kamu bawa ke sini. Dasar atau ini gini dah, lebih sekarang palsu kalau ini. menurut kamu kalau gimana, kamu menuduh saya asumsi, saya bacakan bahasa aslinya. Kenapa bisa yang 175 yang 170? Kamu diam dulu, dijelasin dulu. Kamu stop. Dengar dulu. Ya, kamu nggak usah bacakan. Woi, kamu jangan ketakutan sama saya. Kalian semua di sini cuma Bani Hatargum, Bani terjemahan kalian. Kamu lebih palsu tuh kamu tuh. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Kalian semua Bani itu orang. Admin. Tolong di-mute itu orang. Beri kesempatan orang lain menjawab. Jangan rebutan kayak di pasar. Oke. Sebentar ya. Mute dulu orang itu. Gini, nggak usah Pius Darmo. Anda nggak usah sok pintar di sini ya. Anda ini dari iman yang berbeda. Terus Anda, bagaimana Anda bisa pintar bahasa Ibrani, sementara Anda sendiri memahami bahasa Ibrani itu dengan orang-orang yang sudah belajar dan orang-orang Ibrani asli yang menulis firman Tuhan. Sementara Anda pengikutnya Muhammad, terus kemudian mau merasa lebih mengerti dengan penulis Alkitab itu sendiri, gitu loh. Jadi Anda tidak usah berbahasa bahasa Ibrani di sini. Gitu. Silakan, bisa dipahami nggak ini, Pius Darmo? Halo. Jadi jangan dibiarkan rebutan. Tolong admin aktif, ya. Saya boleh ngomong nggak? Saya sampaikan kenapa bisa yang 175, yang 170. Saya tunjukkan datanya. Real dari saya. Mau nggak saya tunjukkan? Silakan. Nah, saya bacakan. Jadi, kenapa kisah para rasul menulisnya 70 ya? Karena dia berpedoman kepada kenapa dia menulis 75? Karena dia bukan bersumber kepada Torah bahasa Ibraninya Yahudi, tetapi dia bersumber kepada Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan Taurat dalam bahasa Yunani yang punya banyak error. Saya bacakan. Yosef DNN Aigupto Esan de Pasai Sukhai ex Yakob pen. Gak usah pakai bahasa Ibrani lo di sini. Gak usah pakai bahasa Ini bukan bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Kamu nggak usah. Kamu nggak tahu apa-apa. Nggak usah pakai bahasa itu. Nggak usah pakai bahasa itu. Kita nggak butuh bahasa itu di sini. Kita ini semuanya ahli kitab. Anda tidak usah ngajarin kami. Tanpa bahasa asli terjem. Anda tanpa bahasa asli kami. Dengerin, Anda sok-sokan bisa berbahasa Ibrani, bahasa Yunani. Nah, Pak Pius kan orang Islam, berarti Pak Pius pinter dong berbahasa Arab. Pak Pius kan tadi kan pinter kan, katanya mau berbahasa Ibrani atau berbahasa Yunani.
Nah, sekarang kan Pak Pius kan Islam nih, berarti Bapak Pius juga pintar dong bahasa Arabnya. Nah, ini baru jangan alihkan perhatian. Itu jawab sekarang dulu. Saya mau Beda 5 orang yang 5 kemana? Saya mau tahu bahasa Arabnya Pak itu, coba deh Bapak ngomong Arab gitu loh. Kan Bapak orang Islam. Oke, saya paham dari Arab. Silakan, itu jangan bahasa Ibrani, bahasa Arab aja. Biar diskusi kita enak, biar diskusi kita sehat. Ayo kita dengar dari dia, pendapatnya dia apa. Bro, Taurat gak berbahasa Arab, bro, berbahasa Ibrani, bro. Jangan ngawur kamu, Kace. Bahasa Arab gitu loh. Bapak dari tadi ngomong bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Nah, Bapak gunakan bahasa Arab apa, bro? Kita membahas Torah, bro. Bahasa Al-Quran Bapak sendiri, Bapak bisa enggak? Jangan alihkan perhatian kamu, Deborah. Itu yang lima. Dengar dulu, bro. Dalam Al-Quran yang limanya kemana? Injil itu dalam bahasa Arab ditulis, bro. Kamu tadi udah dibilang kan? Jangan ngawur kamu. Itu ditulis dalam bahasa Arab. Jangan ngawur kamu, itu bahasa Yunani, Aram dan Ibrani. Kamu aja ngawur, bikin malu. Sekarang dengar nih, bentar sekarang yang Anda bilang itu Injil, yang Anda bilang Taurat, yang Anda bilang Zabur. Halo, teman-teman, jangan kalian semua porak-poranda ya kedatangan saya ya, penehat. Teman-teman dengarkan, jangan terpancing. Dia akan membuat judul YouTube. Dia akan membuat judul YouTube bahwa orang yang di sini nanti dianggap tidak tahu apa-apa. Judulnya itu pasti. Pak Aceh, sebentar Pak Aceh. Benehat Targum. Pius Darmo sebentar. Ini terjemahan Benehat Targum. Atem Benehat Targum. Pius Darmo sebentar. Kalian bani terjemahan. Kamu bani terjemahan, kamu adalah pengikut Nabi palsu. Turunin dulu dia ke besek, nanti kalau kita udah selesai turunin dulu. Ya, turunin dulu dia. Nanti kalau udah selesai ngomong dia naikin biar kayak teh celup. Kalau udah hilang sarinya didetak. Kita dengar aja dulu dia sebentar, enggak apa-apa. Coba pendapatnya dia seperti apa. Nggak usah. Karena dia motong-motong.